Banyak teman-teman di luar sana mencibir, kenapa kita bahas Pitup terus? Ya, karena Pitup harus dibahas. Kalau nggak dibahas, nggak selesai-selesai masalahnya, ya kan? Ada juga yang berkomentar begini, kenapa nggak bikin konten lain? Kenapa harus Pitup? Ya, mau gimana lagi? Admin sukanya bahas Pitup terus. Ya, gimana ya? Enak aja gitu bahas Pitup. Kalau yang lain kurang abdol aja. Oke lah, kita lupain problema tadi. Maka daripada semua itu, kita update lagi. Kali ini edisi 14 Juli. Apakah update-nya bisa menenteramkan hati Anda semua? Mari kita cek. Kita bahas semuanya dalam tema Haus Dahaga Antuber. Ngemeng-ngemeng, pipi kapan dijualnya? Ora umum. Numpang tanya, apa udah ada yang ketemu Wilbert Karimun dalam minggu ini? Kalau bisa, rekod wawancara mengenai Pitup, gimana kelanjutannya? Aduh, belum nongol si Wilbert, masih ngumfet dia. Wilbert dan Effendi Lara Sendu sudah menghapus video-videonya, jadi nggak ada bukti lagi. Dikit-dikit barang bukti menghilang, jadi para afiliator Pitup melenggang bebas dengan uang member. Ora umum. Perlu disampaikan kembali bahwa ada dua pergerakan leader yang mewakili aspirasi suara hati para member Entup, yaitu yang pertama SIV alias Serikat Intelektual VTuber, yang kedua SPI alias Serikat VTubers Indonesia. Berhubung dengan kedua pergerakan ini sangat berbeda caranya, maka hasil perjuangannya pun tampil di waktu yang berbeda. Namun, kedua dari pergerakan ini harus mendapatkan dukungan dari member, karena perjuangan dari member dan untuk member. Yang didukung harus SPI dan Mayoni, karena jelas pelaporannya di Bareskrim, orangnya juga sudah jelas. Nah, kalau SIV adalah orang-orang goif, jadi nggak usah didukung. SIV ini kelompok baru sadar atau pura-pura sadar sih? Intip grup ADST Network yuk, yang akan di-on-kan secara bandel. Vandel-vandel asal selamat. Hanya berbeda cara pandang dalam situasi main tenis Pitup. Sebaiknya jangan langsung menolak dan jangan langsung menerima. Alasan menolak apa? Terus alasan menerimanya apa? Alasannya, kalau nggak ada kamu di grup ini nggak masalah juga kok, Kir. Ya kan, Kir, harusnya kamu tuh introspeksi diri. Maksud dia nggak promo, tapi ngajak menyerang grup ADST Network. Sesuai firasat, hadirnya saya di grup ini untuk meredam member biar nggak bertindak macam-macam. Karena memandang sebagai pasar grup-grup untuk promosikan keripik tahe sapi rumahan saya dan mencari mitra bisnis. Kamu kan udah dewasa, tuanku yang mulia Kirman. Terlalu serius juga membosankan. Sekali-kali dibutuhkan suasana stand up komedi untuk melupakan sejenak masalah-masalah yang menggerogoti otak kita. Maksudnya, Sukirman mau jualan keripik tahe sapi di grup itu, biar anggota baru tertarik untuk join. Sangat paham, dia benci sama Yunita dan kroni-kroninya. Ngomong-ngomong, tahi sapi haram dimakan, Kir. Jangan bisnis haram lagi ya. Benarkah itu haram? Bisnis pupuk tahi sapi gimana? Haram nggak? Sebenarnya saya fansnya Tante Judita Atmojo. Dan kesuksesan yang dia raih di Pitup itu juga termasuk kesuksesanku. Secara hayalan doang tapi... Alah, sukses kok hayalan. Ya, walaupun hanya menikmati kesuksesan hayalanku dari fans, tapi itu menyenangkan hatiku. Tapi di saat dia promosi bisnis ADST Network, maka saya sangat kecewa. Dan saya nggak terima fans saya promosi bisnis lain. Karena saya hilang satu kenikmatan, yaitu kesuksesan hayalan. Secara lah ya, fans sama haters kan asal-usulnya sama. Maka semoga umurnya panjang barokah, selalu sehat barokah, dan dimudahkan rezekinya yang barokah juga. Hidup barokah. Baru kali ini kita nyambung pembahasannya. Benar, Pitup pokoknya harus panas. Kalau adem gak seru, lanjut. Gaspol SPI. Betul, Bray. Ini yang saya maksud dengan kata-kata mutiaranya itu tidak relevan. Kata-kata mutiara yang tidak sesuai tempatnya, salah sasaran dan salah alamat.
serta keliru kamar. Saya harap Anda mau jujur menjawabnya. Sekarang saya izin tanya atas pendirian Anda. Sebenarnya Anda di pihak mana sih? Di pihak Mayoni apa di pihak Ninja Leader? Jawab. Hoak banget kalau ada orang yang dirugikan secara material yang pasti diproses, seperti afiliator Picup dan kawan-kawan. Jika Anda ikut dua-duanya, berarti Anda sedang berbohong. Dan munafik tentunya, karena tidak mungkin di antara dua pilihan tidak ada yang lebih condong ke salah satunya. Prosentasi orang yang dirugikan Picup secara fast track pasti lebih besar dari yang diuntungkan Picup. Dan yang pasti, maling pasti akan kabur kalau jarahannya sudah terwujud. Dengan kata-kata Anda itu mencerminkan sikap Pak Kirman yang pelin-pelan. Sudah jadi sifat maling, kalau nyolong belum puas, pasti balik cari akal untuk nyolong lagi. Maling dilawan. Dan selama maling tidak di penjara, pasti nggak akan kapok. Ini cara paling tepat, sama dengan kasus saya dulu. Si owner masuk penjara, duit balik dengan sita aset. Sayangnya, nggak semua orang paham soal menyikapi pendapat. Apalagi kalau sudah terlanjur emosi gegara sudah ketipu Picup. Mau nggak mau, pendapat orang lain harus sama atau sama dengan lawan. Ya, walaupun statementnya cuma soal ngapain debat kalau nggak ada gunanya. Kalau nggak kuat dikomentari, jangan sekali-kali berpendapat di sini. Apalagi dengan kata-kata mutiara yang salah kaprah itu. Jadi, kalau mau berpendapat harus di ACC dulu ya. Kalau nggak sepaham harus auto dimaki. Siap-siap aja. Iya, nggak sependapat saya. Emang kenapa bos? Masalah buat lo. Nggak ada kerugian tapi marah-marah. Orang nggak waras. Ada kerugian dan marah-marah. Itu orang waras. Catat. Kenapa orang sampai marah sekali? Karena sudah 1 tahun lebih di PHP terus sama entub. Entar dulu. Rugi apa nih? Rugi waktu, rugi materi? Apa rugi nama baik gara-gara ngajakin tetangga main Picup? Ya, pasti rugi duit fast track toh om. Mosok rugi yang imaterial, yang benar aja. Oh, khusus rugi duit aja yang boleh marah-marah. Kalau rugi gara-gara dikucilin teman gak termasuk ya. Tuh leader-leader Bang Zat sudah nikmati duit kita. Pada kabur gak tanggung jawab mereka. Yang pertama komplain dengan kata-kata mutiaranya. Tapi ternyata bukan gue aja yang merasa kata-kata mutiaranya itu tidak beres. Semua member juga komplain dengan kata-kata mutiaranya yang seakan-akan ngeledek itu. Orang yang sudah di PHP dan dirugikan tidak butuh kata-kata mutiara. Kata-kata mutiara khusus buat yang diuntungkan di Picup dan tempatnya bukan di SPI. Lagian kata-kata mutiaranya itu menjebak. Masa disuruh tunggu juga hasil dari tim pengebosan yang sudah pasti mustahil parah. Langkah konkret satu-satunya adalah jalur hukum. Kalau modal nggak kembali, paling tidak penipunya bisa kena bui. Kalau nggak, ya pastinya komplotan penipu akan bebas dan modal korban akan benar-benar raib selama-lamanya. Ciri-ciri member yang tidak dirugikan di Picup. Pertama, selalu beri nasihat. Kedua, bertindak seperti orang yang berwibawa. Selanjutnya, selalu menawarkan aplikasi-aplikasi mirip Ponzi dan lain-lain. Tambah lagi, sok bonafit, sok punya bisnis yang wow, padahal bokeh. Contohnya ya, kayak si Boker Sukirman, mirip tuh. Udah mentok ya, sakit hati ketipu ya, kasihan. Terus maki-maki yang gak senasib, selamat menikmati. Belum puas aja kalau badut-badut Picup itu belum masuk penjara. Emosi tetap harus terkendali, terukur dan berpikir cerdas. Lama-lama ngelunjak juga ini orang. Semua korban pasti sakit hati. Emang masalah buat lo. Tenang, Soker Sukirman siap donasikan pipinya buat kita semua. Dijamin. Dalam mimpi tapi. Soalnya terlihat kalau dia itu waria alias nggak punya pendirian. Bilang begitu wajar kalau nggak ikut join di Picup. Sedang member yang ikut gratisan dan membela Picup mati-matian itu pun bisa kita anggap lucu loh. Contoh lagi, Pak Kirman bilang gratisan terus, kok seolah-olah berharap lebih dari Picup. Kan lucu dan sangat membagongkan toh. Jangan luapkan kebencian di SPI. Terus luapkannya di mana bro?
Apa di grupnya lo udah pasti auto kick kan? Nggak usah ngajarin bebek berenang kalau kamu nggak mau dibilang nggak waras. Kata-kata itu membuat bingung dan kendor bagi orang-orang yang tak jeli dengan bahasa yang dipakainya. Justru orang-orang yang yakin picu pasti on ini wajib diberangus. Apa saudara-saudara? Diberangus. Agar di kemudian hari tidak ada lagi korban-korban seperti kami yang melakukan pelaporan. Kamu ini sok bijak tapi goblok. Debat kusir di sini lebih mendidik. Dan saya sendiri merasa banyak mendapatkan edukasi positif dari beberapa narasumber saat SPI masih buka obrolan serta menghadirkan pakar-pakar di bidangnya. Namun, keadaan jelas berubah dengan makin banyaknya para korban yang ikut pelaporan ke Bareskrim. Kamu ini pasti masternya si Boker Sukirman ya? Karena aku lihat dia begitu hormat ke kamu. Ternyata benar. Ternyata di SPI sudah mulai berpikir dengan tenang, tanpa mengedepankan emosionalnya. Meskipun teksnya panjang-panjang, namun karena isi teksnya berfaedah, maka membacanya pun jadi enak. Sayangnya Anda tahu kalau APK Picup itu money game, tapi Anda skeptis. Bukan ikut menyadarkan masyarakat akan bahayanya, tapi membiarkan tanpa empati apalagi peduli. Benar, dia seorang master dalam hal menggunakan akal sehatnya, melihat situasi dan keadaan yang agak kepanasan dengan ucapannya. Berarti maaf, Anda akal sehatnya dan logikanya nggak berfungsi karena dibakar oleh nafsu yang membara. Sementara member yang adem-adem aja setelah membaca teks yang berfaedah itu agak menjadi tenang perasaannya. Terasa damai di hatinya adalah orang yang mengedepankan akal sehatnya. Ketika ninja leader merapal mantra-mantra untuk meninambobokkan member entub, kamu Sukirman adalah orang pertama yang terkena itu. Hakikatnya mudah bagi kamu dihasut dan diadem-ademkan, tetapi kami tidak. Orang-orang yang mudah terhipnotis rata-rata karena mudah untuk ditenangkan. Anda menilai seperti itu terhadap perhatian saya. Karena Anda itu jauh dari sifat perjuangan untuk kebaikan semua member entub. Mau pemain gratisan atau pemain fast track, tapi membela member dia layak mendapatkan kehormatan 100% dari saya. Membela member tanpa melibatkan pihak ketiga adalah bullshit. Apa? Bullshit. Siapapun Anda dan apapun profesi Anda, kalau lagi mengedepankan emosional, maka kecerdasan Anda hilang dari 100% IQ menjadi 0 besar. Waduh, kok bisa ya? Lalu siapa yang saudara maksudkan pihak ketiga itu? Tentunya para penegak hukum. Ini saja kamu tolol, kok bilang yang lain 0% IQ? Gimana sih, Sukirman? Lah. Ini bukan lagi masalah kecerdasan. Ini sudah pelanggaran hukum dan wajib dituntaskan. Agar di NKRI tercinta ini tidak menjamur manusia-manusia bermental seperti kamu. Baiklah saudara-saudara, itu dia sekelumit update YouTube kali ini. Semoga merubah pikiran Anda. Ya, merubahnya dalam hal positif ya. Oke, itu aja. Terima kasih udah stay tune. See you.